Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini sebelum kita beraktivitas, marilah kita sejenak mendengar, merenungkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal 121 ayat 4. Demikian bunyinya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita sejenak menoleh ke belakang, bahwa Allah menciptakan kita manusia, Allah menciptakan umatnya dalam segala hal keterbatasan. Tidak ada yang berani menyatakan dirinya sungguh lengkap dalam segala hal. Terbatas dalam pikiran, terbatas dalam tenaga, terbatas umur kita hidup berinteraksi di tengah-tengah perjalanan kita masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang berani menyatakan tidak membutuhkan pertolongan orang lain, apalagi yang namanya perlindungan. Seorang anak yang sakit akan merasa terjaga, nyaman, tentram ketika bersama-sama dengan orang tuanya sepanjang hari, sepanjang malam. Kasih seorang bapak, ibu kepada anaknya selalu tetap dia tunjukkan dengan sepenuh hati. Ibu bapak yang terkasih, lebih dari situlah kasih setia Tuhan yang selalu hadir bagi seluruh ciptaannya, umatnya, terlebih orang yang selalu percaya, mengaku, yakin akan penyertaannya. Allah mengingatkan umatnya lewat pemazmur. Bahkan pemazmur juga sudah mengalaminya di dalam perjalanan hidupnya, bahwa Allah itulah Allah yang satu-satunya tidak akan pernah tertidur, tidak akan pernah terlelap, hanya untuk melindungi, menjagai kita, anak-anaknya. Tentu tidak segampang apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya dalam hal untuk menjaganya, karena Tuhan kita itu selalu mengajarkan bahwa anak-anaknya itu, kita umatnya itu sangat berharga baginya. Itu dapat dibuktikan yang selalu menghargai kita, mengerti keperluan pribadi kita. Ia sangat merindukan kasih dan persekutuan dengan kita, sehingga dia tunjukkan juga sampai mengutus anaknya untuk mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Kita tidak pernah jauh dari kehadiran, dari pemeliharaan, dari perhatiannya. Ia mengerti semua kebutuhan, keperluan kita. Dia juga tahu ketika kita menghadapi penderitaan dan kasih dan kesusahan, dia tetap hadir untuk menyokong kita. Sekali lagi, kita begitu penting baginya. Oleh karena itu, marilah kita sambut dengan pengabdian kita lewat iman kita yang semakin kokoh, yang dapat kita buktikan di tengah-tengah semua pencobaan dan kesukaran. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ada Allah yang setia, Allah yang satu-satunya menjagai kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup
senantiasa di dalam ketentraman, untuk senantiasa mengaplikasikan hidup kita atas penyertaannya. Marilah kita berkarya bagi Tuhan. Memang kita tahu begitu banyak hal-hal yang merintangi kehidupan kita selama kita tinggal di dunia. Memang kita tahu begitu banyak yang membuat menakut-nakuti hidup kita di dunia ini. Bahkan ajakan, rayuan supaya kita meninggalkan Dia. Allah menyatakan tidak terlelap hanya untuk menjaga kita. Apakah itu bukan suatu keputusan yang luar biasa? Bahkan di perjanjian baru dinyatakan Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberi kesempatan bagi kita kehidupan di dunia ini. Jadikanlah kehidupan yang Tuhan berikan untuk berkarya kepada Tuhan yang bisa kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita kepada sesama kita. Terpujilah Tuhan kita yang senantiasa setia menyertai kita, melindungi kita kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang sudah mengingatkan kami atas penyertaan umat-Mu yang Kau pilih, umat-Mu yang Kamu tebus. Memang kami tahu Bapa, kami adalah manusia ciptaan yang lemah, yang penuh keterbatasan, yang selalu butuh akan pertolongan, apalagi di dalam penyertaan. Terima kasih Bapa. Itulah juga yang menggugah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak pernah takut, bimbang, ragu akan penyertaan, supaya kami senantiasa berkarya untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.